Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmul awwalin lil ahwal. Ilmu kesimpulannya hanya ada dua. Yang pertama ilmu awalin, yang kedua ilmu akhirin. Nah, kita bicarakan pada malam ini ilmu awalin lil ahwal, untuk menyelamatkan dari haru-hara sakaratul maut. Wayam bagi lisalikin, sewajarnya lah bagi orang-orang yang salik. Orang yang salik itu orang yang menjalani jalan. Kita ini menjalani jalan. Satu saat sampai, ada lagi di dunia sudah sampai. Mati jadi kita tenang. Nah, kita jalan ini supaya apa? Supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah, supaya kita mati aman dan selamat dari haru-hara sakaratul maut. Nah, di sini dikatakan wayam bagi lisalikin, sewajarnya lah bagi orang yang menjalani jalan. Ini muka di dasar ilmu kan, bina pak iyanya. Ini mati dalam keadaan husnul khatimah atau ada dulu. Ini hasil belajar dari sekumpul bahari. Pengatakan kulah, nah aku ini ahli bola ya kan. Ahli bola anak aja kok ahli ya kan, sampai 14. Bola anak kakak ini kok memang ahli. Aku sebagai pengarang. Nah, ini sudah 600 fotokopi, ini sudah cagar kau bawa ke Banjar. Latihan aku di sini nah. Ya sudah ke Banjar 7 tempat. Nah, karena di pesantren di majelis latihan dulu, jadi kesana punya kayak hafal aja lagi. Kada kayak ini kan kada payu di Banjar, guru-guru kada hakon bukti kan ada ngomong kosong aja jadinya kan. Nah, ini hikmah dari ilmu awalin. Wayam bagi salikin, sewajarnya bagi orang yang menjalani jalan dalam menuju akhiratnya. Ayah taruh ilmu awalin, bahwa mereka memilih ilmu awalin. Apa yang dimaksud dengan ilmu awalin? Karena kan ilmu hanya dua, ilmu awalin dan ilmu akhirin. Bil awalin wal akhirin jarada. Kalau kedengarannya kita itu baca aja, maksudnya ada tahu. Kenapa yuk kata pihak kon belajar? Kenapa guru sempul itu karamatnya luar biasa? Pagi hari sini berjalan ke rumah guru Semen Mulia, sore hanya bulik kitab 3 dibawa, aku sendiri yang melihat dengan mata kepala. Cocok aja kalau ditimbulkan sini karamah. Nah, aku nyewa ini kalau guru sempul waktu sekolah di Matapura. Nah, 3 biji kitab lah Karma Marina Aroge Semen Mulia, sore baru pulang. Nah, jadi Tuhan timbulkan karamahnya ya kalau. Nah, itu nah kita tiru balang seminggu sekali. Karena orang yang kadang menuntut ilmu, kalau salah ibadahnya akan diterima Tuhan. Tapi kalau ia menuntut ilmu, salah tetap diterima karena dalam menuntut. Itu ceritanya itu dipegangi lah. Baik sudah. Ayah taruh ilmu awalin, bahwa milik ilmu awalin lil amni, supaya aman. Pertama, aman dari gangguan setan. Kedua, aman dari gangguan jin Islam. Wassalamah, supaya selamat, supaya aman dan selamat indal ahwa, di ketika menghadapi sakarat. Waktu sakaratul maut lah. Ini kita ini belum kayak aku ini 72 umur loh, rasanya sudah terbayang-bayang alam kubur. Rasanya tuh nah. Bahatan tuh kena kadang menantu tuh apa nganu bisa juga ya kalau. Nah, ini haru-haran gangguan ini luar biasa. Nah, coba dalam Quran. Idza balagatil hukum wa antum hina izin tanjurun. Ini Al-Quran, itu ada di surah Waqiah itulah. Idza balagatil hukum.
wahina izin tanjurun. Ijab balaketil hukum, apabila roh udah sampai ke hukum. Ini haru-hara luar biasa datang nih. Amun sampai bini anum kekanakan bini anum siapa kena nama ambil. Aku bilang asan pengiran bini keganakan harta, keganan anak nih ke depannya apa kena itu pasti terjadi itu. Kemudian datang pulang nih ulama besar, datang kuitannya lagi bini nih kan, bapak ini menggoda nih. Pada saat itu haru-haranya luar biasa, artinya hausnya luar biasa, laparnya luar biasa. Ini menurut hadis. Dan setelah diketahui orang ini garing Tuhan nih, dasar bujur jan Nabi itu nanah dengaran datang tuh nah ya Allah. Apabila kita mengikuti dengan haru-haran datang, siapapun datang, kita empati. Sasat dan kita jorang bari. Terkecuali karena datang pas kayak diri kita, nah itu beri kita empati. Dan siapa itu? Sabar dong lah. Yang jelas dalam Al-Quran, ijabah lagatil hukum wahina izin tanjurun. Apabila sudah harus sampai ke hukum, pada ketika itu kamu memandang. Apa yang kita pandang? Ya seperti diri kita. Itu yang dimaksud diri Nur Muhammad. Mungkinkah bentuknya kayak diri kita juga? Kalau ada sekarang kita ketahui nih bahwa diri sebenar dari apa? Nah, itu biarkan dulu lah. Lawan kalau sudah harus sampai ke hukum, pintu tobat tertutup. Nah, atau karena matahari timbul di sebelah barat, nah, pintu tobat tertutup. Memang Nabi meminta untuk Tuhan sudah. Tuhan umatku sebelum setahun sebelum meninggal ampuni dosanya. Jar Tuhan, Muhammad umatmu setahun bertobat sebelum meninggal aku ampuni. Majar Nabi kelawasan Tuhan nih. Sebulan jar Tuhan kelawasan gua jar Tuhan nih. Jar Nabi seminggu kelawasan gua. Jadi Nabi membela umat. Kalau sudah sampai ruh kaukom pintu tobat tertutup. Jadi sepanjang masih kita sehat, roh masih, nah, di sini kita disuruh oleh Nabi bersegera untuk bertobat lah. Sampai-sampai di dalam Al-Quran diterangkan, ya ayuhan nas, tubu ilallahi taubatan nasuha la'allakum tuflihun. Hai manusia, bertobatlah tobat nang nasuh, nabat nang benar. Semoga kamu untuk nijar Tuhan. Jadi wahina itu tanjuran yang kedua, mungkin kita lihat surga kedudukan kita di sana lawan bidadarinya juga lihat ini waktu meninggal nah pindah imong, pindah gembira kan. Ada yang lihat kan itu pindah nang sedih. Ada yang sebelum meninggal terasa panas neraka. Ini ngarannya haru-hara sakaratul maut. Dengan mengenal ilmu awalin, nah karena terlepasnya dari haru-hara sakaratul maut, aman dari gangguan jin dan setan. Nang kedua, selamat. Hati mati dalam keadaan usul khatimah. Nah kita baca lagi nang sinilah. Di ilmu awal ini tujuannya untuk supaya aman dari gangguan wassalamah dan agar kita mati selamat dalam keadaan husnul khatimah indal ahwal ketika haru-hara sakaratul maut di siddatil asyiwas pada ketika itu luar biasa hausnya dan laparnya kita merasakan orang ada tahu nih wal awarid indal ahwal fi sakaratil maut gangguan yang datang ketika haru-hara sakaratul maut. Jadi dengan ilmu awalin insya Allah selamat dari segala gangguan tadi. Qala Allah Ta'ala inna khalaqnal insan min nutfatin amsajin nabtalihi sami'an basira
Inna hadainahu sabila wa imma syakira au kafura ketinggalan anilah. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Kami uji itu manusia, ujar Tuhan. Setelah telinganya didengarkan, matanya dilihatkan, ujian Tuhan kepada manusia, kok kenapa telinga kada dibawa mendengar dengan ajaran Allah. Makanya di hadis Nabi dikatakan kayak ini, kun aliman. Ini hadis Nabi. Kun aliman au muta'alliman au sami'an fala takunir rabi patahlik. Jadikanlah dirimu orang alim. Hendak jadi orang alim ini ngalikan. Kalau ada rajin-rajin belajar menuntut lah. Jangan memikirkan dunia dulu. Atau jangan berpacaran. Karena penghijal ilmu jadi bahagia. Kalau kada mampu menjadi orang alim, untuk alim orang yang belajar nih, kita nih termasuk belajarnya. Ujar Nabi, Ausamian, kalau kada belajar jadi pendengar barang, pada dengar jangan banjarkan. Fala takuni rabi, jangan kamu menjadi orang yang kampat. Jadi orang alim kada hendak dua, belajar kada hendak, pada dengar kada hendak. Patahlik binasa. Dimaksud binasa ini bukan diri nabi binasa, iman binasa yalah. Bila binasa mati kada beriman selamanya kayaknya neraka kena ini nang dikhawatirkan oleh Nabi terhadap umat. Nah, ini ujar Nabi kita. Jadi diuji pendengarannya, diuji. Artinya apakah didengarkan? Basira penglihatannya diuji oleh Tuhan, karena apakah ada mengambil itibar gitu. Inna hadainahu sabila, sesungguhnya Tuhan kami berikan petunjuk. Itu manusia. Apa petunjuk? Sabil. Sabil ini jalan. Imma syakiran au kafura. Ada yang bersyukur, artinya menggunakan nikmat yang Allah berikan ini kepada jalan nanti di dunia. Au kafura, ada yang kada menggunakannya kan. Artinya kada menggunakan pendengaran dan melihat. Inna atadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Sesungguhnya kata Tuhan, kami sediakan bagi orang yang kufur. Kufur ini orang yang kada menggunakan nikmat. Kan mendengar itu satu nikmat, melihat juga nikmat. Apa yang disediakan oleh Allah? Salasil, rantai untuk menjerat tangan dan kakinya kena. Wa aghlala, wa aghlala ini dibelenggu untuk wasaira, dan dimasukkan ke neraka sair, ujar Tuhan kan. Nah, habis sudah. Wal muradu bi ilmil hakikat. Nah, ini yang kita bicarakan malam inilah. Kita disuruh milih ilmu hakikat. Yang dimaksud dengan ilmu hakikat apa? Nah, ini di sini dijelaskannya. Wal muradu bi ilmil hakikat. Yang dimaksud dengan ilmu hakikat, bi ayya'rifal mar'u ismahu ta'ala fi alamil hakikat. Wa awalu ismihi ta'ala fi alamil hakikat wa nur. Yang dimaksud dengan ilmu hakikat bahwa kita disuruh mengetahui atau mengenal nama Tuhan pada alam hakikat. Alam hakikat ini alam sebelum ada alam semesta, alam hakikat. Disuruh kita tahu dengan nama Tuhan di alam hakikat. Kalau ngaran Tuhan di alam syariat, kita ini di alam syariatnya adanya. Atau di alam syahadah. Alam syahadah, alam yang nyata kita lihat dengan mata kepala. Kita raba, kita pijak, itu alam syahadah.
nengaran ilmu awalin, kita harus tahu nama Tuhan di alam hakikat. Alam hakikat, alam sebelum ada alam semesta. Atau kita disuruh tahu mula-mula ngaran Tuhan. Wa awalu ismihi ta'ala fi alamil hakikat wa nur. Nama Tuhan pada alam hakikat hanya nur. Nah, jadi ngaran Tuhan di alam hakikat, di alam semua ada alam semesta hanya nur. Perlu kita tahu nih. Semacam sudah. Ini yang dikatakan ilmu awalin. Wa ayya adifa edon, dan bahwa mengenal seseorang isma nabiyina awali bi ala awalan bi alamil hakikat wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu tahu juga ngaran nabi nang mula-mula pada alam hakikat wa Muhammad. Nah, jadi ngaran nabi di alam hakikat nama mula-mula ya Muhammad. Harus tahu kita. Pastama'u baina ismainil karimaini, maka kumpulkanlah di antara dua nama mulia. Kumpulkan patakuna Nura Muhammad, maka jadilah Nur Muhammad. Nah, ini perlu kita ketahui. Waktu sama jalika bi ilmil hakikat, mengenal di nama Tuhan di alam hakikat, mengenal nama Tuhan di nama Nabi di alam hakikat. Nah, mengenal ini ngarannya ilmu awali. Waktu sama aja. Waktu sama bi ilmil awalin. Nah, dinamakan ilmu awalin. Ilmu orang-orang yang dahulu, orang-orang yang awalin lah, awalin mereka yang dulu lah. Ya istilah bahasa orang bahari, sangkaling, tampurung bulu-bulu, ya. Biar tahalang, biar tepaling, aku orang dulu, itu ilmu awalin. Orang dulu ya, orang yang membangsakan diri, menisbahkan diri kepada Nur. Jadi orang yang kembali kepada sebenar-benar dirinya, Nur Muhammad. Nur ngaran Tuhan, Muhammad ngaran Nabi. Sebenar-benar dirinya ada mau ngaran Tuhan, ngaran Nabi. Nah, ini ngarannya ilmu awali. Ilmu nang mula-mula, ilmu membicarakan tentang masalah nang mula-mula nang ada di alam, ya Nur Muhammad. Ini ngarannya ilmu awali ngarannya. Istilah bahasa Gurijai, kalau hendak kada banyak kawin, buka kepada bini Tuhan ya Nur Muhammad. Buka kepada asal kejadian diri kan Nur Muhammad. Buka kepada sebenar-benar diri Nur Muhammad. Sebenar-benar diri kita ada hubungan ngaran Tuhan, ngaran Nabi. Ini sudah zikir, sudah selawat. Kalau kita ingin pertama-tama aman dari gangguan jin dan setan, kalau kita ingin selamat dari haro-haro sekatal maut, selamat dari siksa kubur pulang, kita kembali kepada ilmu awalin. Ilmu awalin, ilmu membicarakan tentang ngaran Tuhan di alam hakikat, ngaran Nabi di alam hakikat. Ngaran Tuhan di alam hakikat hanya Nur, ngaran Nabi di alam hakikat hanya Muhammad. Kembali kepada sebenar-benar ini, ternyata diri kita ada hubungan ngaran Tuhan di alam hakikat, ada hubungan ngaran Nabi dalam hakikat. Nah, ini yang dikatakan ilmu awalin. Nah, habis sudahlah. Wa yuqalu martabatuhu bi martabati ta'in awa, dikatakan martabatnya dengan martabat ta'in awa. Lalu dinamakan martabat ta'in awa. Wa yuqalun dikatakan bi martabati ta'in awa, dikatakan martabat ta'in awal. Ta'in awanim artinya kenyataan yang pertama. Nang nyata nang pertama dilihat Nabi Nur Muhammad. Nih,
nang nyata dilihat Nabi. Hanya Nur Muhammad asalnya. Kan di dalam Rawi Habsyi sudah dikatakan Nabi lahir malam Senin 12 Rabiul Awal. Di dalam Rawi Habsyi dikatakan Rabi'an Ra'sahu. Nah, Ra'sahu ila sama. Di Rawi Habsyi nang diamalkan guru sekumpuh tiap malam Senin lah. Lagi alam mau hidup. Karena ini ilmu. Jadi jarah di dalam Rawi Habsyi Rabi'an Ra'sahu ila sama. Ini mata Nabi ini ke langit. Apa sih yang dilihat oleh Nabi? Yang dilihat oleh Nabi hanya Nur Muhammad aja. Ini langit dan bumi ini kada terlihat oleh Nabi. Begitu Jabir datang bertanya kepada Nabi, hai baginda Rasul, berikan kabar kepada hamba apa yang pertama kali Allah jadikan sebelum Allah jadikan alam semesta. Nabi katakan adalah Nur Muhammad yang pertama. Dan engkau itu Jabir. Dipadahkan oleh Nabi Syaraf, engkau itu Jabir. Engkau itu Jabir, itu Nur Muhammad. Engkau itu Jabir. Nabi katakan kepada Jabir, karena Jabir yang bertanya lah. Di hadis lain Nabi mengatakan ana minallah. Ini hadis lain. Di hadis lain Nabi mengatakan ana minallah wal mu'minuna minni. Aku Nabi daripada nur zat Allah dan mereka orang mukmin daripada nur, orang mukmin daripada nur. Ini ujar Nabi. Jadi Nabi katakan kepada Jabir secara khusus karena Jabir yang bertanya, dan mereka orang mukmin daripada nurku, daripada Nur Muhammad. Jadi Nabi kadang membedakan, yang bertanya, yang kadang bertanya, karena pandangan Nabi semuanya, Nabi iman umat sidin kan. Kamu kadang beriman lain lagi yang ceritanya kan. Jadi jadi arwah guru aja kalau beribati-bati. Kalau sudah ujar Nabi kita bahwa diri kita daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hak kita harus mempercayainya. Ujar Nabi kada percaya juga, siapa lagi dipercaya? Kan tujuannya tadi untuk supaya kita nih aman dari segala gangguan ketika sekatal maut. Nah, kedua, ingin kita selamat dari siksa dan azab. Kan tujuan mengenai diri kita toh. Nah, kedua, Jurkurajan meyakininya, yakini bahwa diri Nur Muhammad. Ini kan sudah zikir, sudah selawat nih. Karena Nur ngaran Tuhan, Muhammad ngaran Nabi lah. Semua ngaran Tuhan baik, mudahan diri jadi baik kan. Muhammad itu nama mulia. Jadi semoga diri kita baik lawan. Yakin ya, sambil rasakan. Ini tujuan ilmu awalin tadi. Nah, ilmu untuk supaya kita aman dan selamat lah pada ketika sakaratul maut lah. Habis sudah. Jadi Nur Muhammad ini dikatakan ilmu awalin. Kan kita disuruh memilih ilmu awalin supaya aman lawan selamat. Nah, dikatakan juga martabat tain awal. Kenyataan yang pertama yang dilihat oleh Nabi, dan inilah diri kita sebenarnya asalnya untuk habis sudahlah sambungannya lagi. Wa bi martabatil wahdah, dan dinamakan juga dengan martabat wahdah. Ini martabat dinamakan juga martabat wahdah. Ini kisah tasawuf tarus lah. Dan ini penting. Kalau fikih sudah banyak. Rata di pelengkarnya bicara. Fikih aja sudah. Nah, ini tertinggal kalwe karena mati. Kada aman, kada selamat insyaallah. Dan ini ilmu Tuhan. Ada di kitab-kitab Tuhan. Martabat wahdah dinamakan martabat wahdah. Ini martabat di sana ada 7. 3 martabat di atas katim ya. Jadi yang pertama martabat ahadiyah. Ini martabat ahadiyah. Ini yang pertama nih. Martabat ahadiyah.
Ini yang pertama, nah kedua martabat wahdah. Nah jadi ilmu awal ini dinamakan juga martabat wahdah. Apa maksud martabat wahdah? Nah kalau kalian baca buku-buku nih, lalu bingung jadi dijelaskan maksud martabat wahdah. Pada martabat wahdah ini nampak asmanya, artinya nampak ngaran Tuhan didengar oleh kita di ketika kita menyebutnya atau di ketika mereka menyebutkannya. Ya Allah, orang mendengar nampak kan? Nah, atau kita juga menyebutnya ya Allah atau la ilaha illallah nampak nih. Apakah di dengan lisan kita atau di hati nampak juga terdengar? Artinya ngaran Tuhan nampak. Ini dia kata martabat wahdah. Sifatnya nampak juga pada diri kita. Sifat Tuhan nampak juga pada diri kita. Nah, kayak apa contohnya? Mata kita melihat. Alhamdulillah melihat. Ada orang kadang melihat kan, nampak sifat Tuhan artinya. Telinga mendengar, alhamdulillah ya kalau sebab mentuli kan nampak nih. Hidup kita pulang nyata sudah nampak kan kita hidup kan itu kan sifat Tuhan nih. Nah, PL-nya nampak oleh kita, perbuatannya nampak oleh kita. Nah, atau apakah perbuatan kita atau perbuatan lain kan nampak juga terlihat oleh kita. Semuanya sifat asma PL mustami'atun ya, mustami'atun. Nah, semuanya tersimpun di Nur Muhammad. Maksud tersimpun bagi orang nang panah di Nur Muhammad. Bagi orang panah, nah, bagi orang yang keyakinannya, perasaannya, dirinya Nur Muhammad. Kada perlu bagi orang yang di martabat wahdah, bagi orang yang panah di Nur Muhammad, musyahadatul apa kada perlu, musyahadatul asma kada perlu, musyahadatul sifat kada perlu, musyahadatul zat kada perlu, zikir kada perlu juga, tasbih kada perlu juga, karena tersimpun di sini di Nur Muhammadnya. Jadi istilah bahasa Gurjaya panah di Nur Muhammad indah malikin muqtadir. Ini istilah bahasa sekumpul. Dalam kasus beliau lah orang yang panah di Nur Muhammad kedudukannya di sisi Tuhan nang kuasa. Sudah zikir, sudah selawat pulang. Nah ini yang dimaksud ilmu awalin. Nah, orang yang di martabat wahdah artinya simpon di Nur Muhammad. Pertama ini meyakini dan merasakan bahwa dirinya ini kan sudah zikir, sudah selawat dan baik insya Allah dirinya dan mulia insya Allah dirinya lah. Nah ini yang dikatakan martabat wahdah. Sambungannya wala yatruku ilmal akhirin, jangan kamu tinggalkan ilmu akhirin. Nah ilmu nang masalah keagamaan di dalam dunia jangan ditinggalkan juga. Nah rukun sembahyang 13 yang ditinggalkan dan yang kawas sembahyang kada pakai rukun. Rukun sembahyang 16 yang ditinggalkan. Banyak tahu di Muhammad saja bodoh kada sembahyang kada salah juga. Jadi jangan ditinggalkan ilmu akhirin. Lil itba bi Rasulillah, mengikut Nabi kita bodoh kita, Nabi sembahyang. Li'annal ilmal awalin wa ilmal akhirin wal haq, karena ilmu awalin masalah sebenar-benar diri kan, sebenar-benar diri Nur Muhammad kan itu ilmu awalin. Wa ilmal akhirin, ilmu akhirin rukun sembahyang, rukun wudu lah, puasa, wal haq itu benar datang dari Tuhan juga kan. Nah, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin,
Jadi oleh Tuhan dikatakan dalam Al-Quran nahak. Nahak di sini ilmu awalin yang pertama. Anyar kedua ilmu akhirin. Atau yang pertama ilmu awal itu ilmu hakikat. Nah, ilmu hakikat, ilmu awalin ilmu hakikat, ilmu tentang masalah sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri kita kan pada hakikat minuri Muhammadin adalah daripada nur. Nah ini diri kita yang sebenarnya nih. Ini ngarnya ilmu hakikat lah. Kemudian ilmu akhirin itu yang dikatakan ilmu syariat. Nah, ini ilmu syariat. Jangan tertinggal nih. Jadi pertama ilmu awalnya itu ilmu hakikat, masalah sebenar-benar diri kita, sebenar-benar diri kita pada hakikat daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini dikatakan wal muradu bil ilmu awalin. Nah dipadahkan di sini. Yang dimaksud dengan ilmu awalin huwa ilmu hakikat, yaitu ilmu hakikat. Nah, ilmu tentang masalah sebenar-benar diri kita pada hakikat menurut Nabi daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jar almarhum guru jana kalau sudah ujar Nabi harus kita mempercayainya. Amun nyawa kada percaya kalau usah kemari lagi mengalih unda di sini. Nah, itu istilah arwah guru Haji Rahmati Bati. Tahun 74 aku belajar di sana dulu. Nah, kau hendak nyawa selamat sehingga itu aja. Wa bi ilmil akhirin, yang dimaksud dengan ilmu akhirin wa ilmu syariah, ya ilmu syariat. Ilmu dua, ilmu awalin lawan ilmu akhirin. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa, barang siapa mengumpulkan keduanya baru dikatakan benar. Hakikat itu sebenar-benar diri Muhammad. Ini jangan kadang-kadang kita mengharap supaya aman lawan selamat. Hanya kita bahasa syariat. Kumpulkan ke nang bahasa syariat tetap Nur Muhammad. Karena Muhammad diri kita kan. Wa man jama'a bainahuma, kan barang siapa mengumpulkan keduanya, maksudnya dirinya sebenarnya di hakikat dirinya Nur Muhammad bahasa syariat pula. Nah hanya dikatakan benar. Kalau kada kena hampal lawan sia-sia lah. Al-manfaatu min ilmil awalin, manfaat dari ilmu awalin. Manfaatnya nih, kita bacalah. Satu, liyakhruja silkin min nafsil julmah, supaya keluar dari diri nang gelap, supaya diri kita nih kada julmah, kada gelap. Ilmu awalin membicarakan tentang sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri kita pada hakikat adalah dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya supaya kita keluar dari kegelapan ila nafsi tahirah, kepada diri nang suci. Nah, supaya kita keluar dari kegelapan kepada kesucian. At-tahiru, orang nang suci nih. Walladzi nasaba jasadahu wa ruhahu ila nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ialah orang yang menisbahkan jasmani dan rohaninya kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang suci, orang yang meyakini dan merasakan bahwa dirinya Nur Muhammad. Itu orang yang suci. Suci dari segala kesyirikan. Bila selamat dari syirik, insyaallah surga lah. Wa qaidu tahirah, dan kaidah orang yang suci. Anna nuru sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahirun mutahharun minal musyrikat wa julumat. Jadi aku pakai salah. Dulu ada di daerah Bakti sana. Situ ada pertanian, kepala pertaniannya ngaranya Insinyur Teryono. Jadi ini disuruh oleh orang tuanya dari Jogja, kalau kamu ke Kalimantan Selatan cari ilmu suci. Kalau Insinyur Bahari hebat sudah ya, kalau
Wah ini BS2 belum tentu lagi lah. Tamat SMA kalau guru SMP, wah ini S1 guru SD aja lah. Dari. Jadi diperintah orang tuanya ini 11 tahun di Mekah. Bersepupu lawan Trisno. Trisno ini dulu wakil presiden. Ada kan Trisno siapa dulu wakil presiden dari ABRI dulu. Nah, abahnya nama sepupu. Jadi diperintah mencari ilmu suci. 8 tahun nih. Ini ambil gaji ke Banjarbaru, ke Matapura mencari ilmu suci Banjarbaru sampai ke Banjar. Bahkan beliau dengar guru-guru, tokoh-tokoh didatanginya. 8 tahun cari nih. Waktu itu aku di sekampung masjid nih. Tapi yang masa bodolan aku ada heran-heran karena aku ini guru kampungan. Ada orang terkenal. Waktu hendak kakak puas, belangnya. Saya Ustaz Jar, diperintah orang tua cari ilmu suci. Sampai sekarang kada ketemu. Keingatan belajar dulu malam syukur guru Banjar kada belajar tahu karena aku orang Banjar ya Allah. Sampai sekarang aku yang ngajar masalah ini ke Banjar. Kalau kada percaya ikut ini 8 pengajian anda ke Banjar nih. Besok berangkatlah 8 pengajian toh. Nah, sedikit orang ini kan ada ratusan 200 kok hadapi ya kalau karena orang Banjar ini pala menuntut ilmu dicarinya kan pelanggaran ini guring. IN aja guring kan apa ya kok IN bagian keagamaan senjatanya guring. Biar aja mendengar supaya tahunya karena aku ngajar di dosen-dosen IN sana ya kalau ini kelemahan kita orang Palangkaraya ini nah biar supaya mendengarnya kada apa-apa lalu paling bakal hilang aku ya kalau mahir kan ya kalau. Nah keingatan aku lah biasanya kayaknya. Wah amat nih belajar loh. Jadi 25 tahun di Mekah. Nah begini nah tulisannya. Nah kita terakhir nih. Nah ini waktu itu belajar tahun 74 nih dengan seorang ulama di Banjar. Beliau 25 tahun di Mekah. Kata beliau wa amma nuru Muhammadin tahirun mutahharun salimun wassalam. Ini nyaman aja diingat nang kakak ini nih. Jadi kita bicarakan nih kalau yang ini cuman itu aja kalau yang ini bagaimana Ustaz ya. Di rumah itu mesti ada Pak Romani Tawin Sidi kada bano. Jadi kok menulis sama tangan jago dua. Ikan Tawin Sidi Tawing Mbak Katam. Kan kalau rumah Pak Katam Mbak sudah apa ngarannya toh. Nah, apa jalan ini sudah hebat sudahlah. Tawin Sidi balon permanen sudah nyambat permanen sudah. Lagi kan ada musim rumah beton-betonan lagi masih rami kayu kan. Tulis saya kira-kira yang ini ya. Ustaz bagaimana maksudnya itu ya? Bacakan wa amma nuru Muhammadin tahirun mutahhar salimun salam. Ini kan ada sekolah agama kada tahu. Orang yang meyakini dan merasakan bahwa dirinya Nur Muhammad apakah jadi jasmani dan rohani tahirun dirinya suci mutahharun disucikan dari segala kesyirikan. Syaratnya apa Ustaz ya kain dah ya nya ada nama kainan aku kata kayak orang ada bisa pinta-pinta ada juga emas syaratnya orang tahu aku di Banjar tuh juga ya kalau istilah Jawa mahar, macam-macam mahar ya kalau kemarin aku ketemu dengan tokoh di Bogor anaknya Habib Pakih kah. Nak ketemu aku tapi aku beri waktu tengah malam. Karena aku mengisi pengajian babaul ya Allah. Orang yang meyakini dan merasakan bahwa dirinya rahmat insya Allah dirinya suci. Mutahhar disucikan dari segala kesyirikan. Disucikan dari dosa.
Salimun orang selamat, musallamun diselamatkan, kira-kira ini aja cukup. Kan orang sekolah kan nyaman aja, lain kan akan ada sekolah nggak dilajari kan, boleh ke kan, awas coba ke sana lain. Besokannya datang padaku, ini ada bisa orari, ada handphone di belum ada, yang 76 dulu mah ada. Kan ampun pemerintah, ini kantornya kan gudangnya kan penunjukan bani, tinggi orarinya, pagi datang. Ustaz jadi suruh belajar dengan orang tua, betul punya Ustaz jadi hapok juga kemana cari guru hantu ini Joko apa dan aplok masuk terus tiap hari ke rumah lakas cara Joko. Dasar guru banjar belajar ya. Karena aku tahu aku belajar sini ke kawanan alumni Darussalam kada mau dibawai belajar ke gila inya nama tiba dulu. Nah anak tahulah sejarahnya. Ini sejarah perjalanan aku nih kan. Nah inilah dimaksud tadi di sini. Anna Nurullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nur Muhammad Thahirun orang nama yakini insyaallah dirinya suci dari segala kesedihan, mutahharun disucikan dari segala dosa dan noda, minal musyrikat wa julumat disucikan dari kesedihan dan kegelapan, wa minnas sayyiatil mulikat. Nah sampai di sini kini kita sambung lagi lah insyaallah. Mudah-mudahan kita disehatkan badan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana abdu ya kana sayyidina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman istiqamah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aghnina bil ilmi wa akrimna bil ilmi wa zayyinna bit taqwa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nào dặn dặn vậy